ada bagimu. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau layak Tuhan, Engkau layak diagungkan. Terpuji bagi namamu, ya Rabbala ya Rabbasaka ya Rabbala ya Rabbala ya Rabbala. Siara bapa 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 bapa. Engkau layak Tuhan, Engkau layak ditinggikan Bapa. Bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan, bekerjalah Tuhan, bekerjalah Bapa. Ya Rabbala ya Rabbala ya Rabbala. Ya Rabbala ya Rabbala ya Rabbala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bekerjalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berbicaralah Bapa, karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kejatuhan manusia. Kalau kita mau melihat di sini bahwa banyak sekali manusia yang terpengaruh, terombang-ambing, bahkan hilang kendali dan terjerumus dalam apa yang dikatakan dosa. Kejatuhan manusia ini sangat harus kita waspadai, dan kita juga harus mau belajar agar kita tidak jatuh di dalam dosa. Kita akan membaca bersama-sama dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita mau melihat bahwa pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, disitulah mereka jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, marilah kita mau datang kepada Tuhan. Kenapa sampai mereka jatuh dalam dosa? Karena tidak taat terhadap firman Allah, tidak taat terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan, apa yang dinasihatkan oleh Tuhan, apa yang diberitahukan oleh Tuhan. Mereka tidak taat. Dengan ketidaktaatan itu, mereka jatuh di dalam dosa. Kesombongan,
mementingkan diri sendiri, dan mereka memberontak kepada Tuhan. Oleh sebab itu banyak sekali pengaruh, bahkan banyak sekali hal-hal yang menggoda kita dalam dunia ini. Tetapi saya mau katakan pada siang hari ini, kita harus benar-benar mau mendengar nasihat dari Tuhan melalui firman-Nya. Banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh firman-Nya. Firman Tuhan jelas. Oleh sebab itu marilah kita mau dengar-dengaran, mau meresponi, bahkan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti yang tadi kita sudah katakan bahwa asal mula dari dosa. Dosa tidak berasal dari Tuhan. Dosa tidak berasal dari Tuhan. Kita bisa membaca di dalam Yakobus 1, apabila seorang dicobai, janganlah berkata bahwa ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Yakobus 1 ayat 13 dikatakan dosa tidak berasal dari Tuhan, tetapi dosa itu terjadi karena ketidaktaatan. Seperti kalau kita mau lihat pemberontakan Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14, dia memberontak. Dan dosa itu timbul dari hati manusia. Oleh sebab itu marilah kita mau membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Agar apa? Kita tidak terpengaruh, bahkan kita tidak terjerat. Tidak terkena. Tidak tergoda oleh dosa. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita mau meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Akibat dari dosa, manusia terpisah dari Allah. Manusia terpisah dari Tuhan. Manusia masuk dalam alam maut. Karena apa? Tuhan adalah sumber kehidupan. Firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Terpisah dari sesama. Sudah terpisah dari sesama, konflik dalam dirinya. Dirinya tidak bisa menerima dirinya. Dia tidak bisa menerima dirinya. Kalau dia berhubungan dengan Tuhan, dia akan selalu berhubungan dengan sesama dan bisa menerima dirinya. Manusia kehilangan otoritas. Dan pikiran yang timbul adalah mau melakukan hal-hal yang menakutkan. Bahkan seperti kita kalau melihat di dalam Alkitab, Yudas Iskariot, dia mengambil jalan untuk bunuh diri. Oleh sebab itu marilah kita meresponi akan firman Tuhan. Responi akan firman Tuhan, kita mau belajar tentang apa yang harus kita lakukan. Di dalam firman Tuhan, Wahyu 21 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Marilah kita mau ambil yang terbaik dari Tuhan. Karena ini peringatan bagi saudara dan saya. Agar apa? Agar kita tidak masuk dalam era ini. Dalam Wahyu 21 ayat 8 ini. Tetapi kita akan tampil menjadi orang-orang pemenang. Orang-orang yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa, tetapi mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.